Berlatar di masa feodal kuno, Jepang adalah tanah yang terselimutkan misteri, penyihir, dan iblis. Tiap provinsi dipimpin oleh para daimyo atau tuan yang masih di bawah kepemimpinan shogun sebagai pemimpin mutlak dan tertinggi di Kekaisaran Jepang. Tuan-tuan ini memiliki pasukan samurai setia yang bertugas melindungi dan menjaga wilayah kekuasaan mereka. Jika para samurai gagal atau kehilangan tuannya, mereka akan sangat malu dan menjadi seorang ronin atau samurai tak bertuan. Kisah ini dimulai saat ditemukannya remaja misterius yang tak diketahui asal-usul dan bagaimana caranya sampai ke provinsi Ako. Ada yang bilang dia siluman yang dibesarkan tengu atau iblis hutan yang masih berupa mitos. Hal itu diyakini dari bekas tanda di kepalanya. Para samurai pun berniat membunuhnya, tetapi Tuan Asano mencegah dan memutuskan untuk merawatnya karena melihat ada sesuatu yang tak biasa pada anak itu. Begitu juga dengan putrinya bernama Mika yang juga merasakan hal tersebut. Tuan Asano mengizinkan anak yang bernama Kai itu hidup bersama mereka dan menentang saran dari para samurai yang percaya jika kehadirannya akan membawa malapetaka di tanah mereka. Tapi Mika hanya melihat Kai sebagai laki-laki yang baik dan diam-diam ia menaruh cinta padanya. Meskipun orang-orang menganggapnya sebagai anak iblis, Kai bertekad membalas cinta yang diterimanya dari Tuan Asano dan Mika apapun resikonya. Seiring waktu, Kai telah tumbuh dewasa, di mana ia, Tuan Asano, dan para samurai sedang memburu hewan buas mengerikan yang berkeliaran di Ako. Mereka mengamankan seluruh wilayahnya karena sebentar lagi akan kedatangan Shogun dalam turnamen samurai antar provinsi. Kai menyarankan untuk menunggu dan membuat perangkap selagi hewan itu masih di atas bukit. Namun kepala samurai bernama Oishi bersikap sombong dan memilih memburunya secara langsung. Mereka pun dibuat kocar-kacir oleh hewan besar dan buas itu karena tak mengikuti saran dari Kai. Kemudian satu samurai yang berusaha mengejar pun harus terlempar dari kudanya dan akan segera dihabisi. Kai yang melihat itu langsung meraih pedang yang jatuh dan langsung melawannya. Hewan itu akhirnya mati setelah ditusuk di bagian perut. Dan Yasuno, si samurai yang terselamatkan, bukannya berterima kasih malah bersikap sombong dengan mengatakan lebih baik mati ditanduk daripada diselamatkan oleh Kai. Tanpa rasa malu, Yasuno menerima banyak pujian dari Tuan Asano dan rekan-rekannya. Meski yang sebenarnya mengalahkan hewan buas bukanlah dirinya. Sesaat setelahnya, Kai melihat seekor rubah putih jadi-jadian yang memiliki ciri khas warna mata berbeda. Tanpa berpikir macam-macam, ia hanya membiarkannya pergi begitu saja. Lalu kita berpindah di Provinsi Nagato, musuh bebuyutan dari Provinsi Ako. Wilayah ini dipimpin oleh Tuan Kira yang punya watak jahat dan licik. Rubah putih tadi ternyata seorang penyihir yang melayani Tuan Kira bernama Mizuki. Ia melaporkan kegagalannya dalam mencelakai Tuan Asano dari hewan buas yang ia kirim ke sana. Setibanya Tuan Asano dan para samurai di istana, Mika menyambut kepulangan mereka dan memberitahu ayahnya jika ia telah menyelesaikan segala persiapan penyambutan shogun dan para daimyo. Kemudian di malam hari Mika mendatangi rumah Kai di hutan karena mendengar kabar jika ia terluka. Dengan penuh ketulusan, Tuan Putri mengobati luka di punggung lelaki yang dicintainya. Ia juga menyayangkan perlakuan dan sikap para samurai meskipun Kai telah berkorban banyak untuk Ako. Namun dengan besar hati, Kai tetap menerima hal itu dengan ikhlas dan tak mengharapkan balasan apapun. Meskipun mereka berdua saling mencintai, Kai sadar diri akan status sosialnya dan tak mungkin bagi mereka untuk bersatu. Lalu Kai meminta Mika untuk pergi meninggalkan rumahnya. Dan inilah yang mulia Shogun Tokugawa yang telah tiba di istana Ako dan disambut dengan meriah, di mana Kai yang menonton dari kejauhan melihat seorang wanita dengan ciri khas warna mata berbeda seperti rubah tempo hari yang kini hadir di antara para selir. Kai mencurigai wanita itu sebagai penyihir dan langsung melaporkannya pada Oishi. Namun Oishi tak percaya dan menyimpulkan jika Kai hanya tersihir oleh wanita cantik. Pagi harinya turnamen pun digelar, mempertemukan samurai dari Ako dan Nagato.
Yasuno, selaku perwakilan dari Ako, didatangi Rubah Putih ketika sedang bermeditasi. Dan inilah samurai dari Nagato yang punya perawakan tinggi besar dan terlihat menyeramkan. Bahkan Oishi pun ketar-ketir dibuatnya. Saat semua orang menunggu kemunculan samurai dari Ako, Chikara, putra Oishi, menemukan Yasuno tergeletak dengan kondisi tersihir. Kai yang mendengar itu langsung mendatangi Yasuno dan berniat menggantikan perannya agar Tuan Asano tak menanggung malu karena Ako tak memiliki petarung. Your fighter? Prepare for combat! Sialnya, helm perangkai terlepas dan membuat pertarungan dihentikan karena Shogun mengetahui jika dia bukanlah seorang samurai. Beliau lalu memerintah untuk membunuh Kei saat itu juga. Tetapi Mika yang tak ingin pria yang dicintainya mati, rela untuk ikut dieksekusi. Segera Tuan Asano memohon pengampunan atas kejadian yang memalukan tersebut. Jadinya Shogun hanya memberi hukuman untuk memukuli Kai habis-habisan. Sebenarnya saya sendiri terharu dengan pengabdian Kai terhadap Tuan Asano, yang aslinya berniat menyelamatkan Ako dari rasa malu, tapi dirinya malah terus menanggung rasa sakit atas pengorbanan yang telah ia berikan. Kemudian pada malam hari, Tuan Kira dan Mizuki si penyihir melakukan sebuah cara kotor untuk merebut dan melengsarkan kekuasaan Tuan Asano. Dengan membuat racun yang dapat meracuni pikiran, lalu dengan kekuatan sihir Mizuki, Tuan Asano terjebak dalam ilusi yang mana putrinya sedang diperkosa oleh Tuan Kira. Mika. Mika. Ketika melihat putrinya sedang dinodai, Tuan Asano mengangkat pedang dan akan menebasnya. Tetapi beruntung tindakannya segera dicegah oleh para samurai yang berjaga. Kejadian tersebut disaksikan secara langsung oleh Shogun yang pada esok harinya, beliau menjatuhkan hukuman mati pada Asano. Namun karena peringkat pengabdiannya pada kekaisaran cukup tinggi, Shogun mengizinkan Asano mendapatkan kehormatannya dengan melakukan seppuku, yaitu mati di tangannya sendiri. Dengan kosongnya pimpinan di wilayah Ako, Mika sebagai putri satu-satunya Tuan Asano meminta pada Shogun untuk mengizinkannya menjaga tanah ayahnya hingga dirinya menikah. Dengan penuh pertimbangan, Yang Mulia Shogun menetapkan untuk menyatukan Tuan Kira dan Putri Mika dalam ikatan pernikahan, agar tiada lagi perseteruan di antara klan mereka, dan memberi waktu 1 tahun untuk Mika berkabung atas kematian ayahnya. Provinsi Ako kini Shogun serahkan pada Tuan Kira. Sementara kelompok Isi sekarang ditetapkan sebagai Ronin dan dilarang keras untuk membalas kematian tuan mereka. Langsung saja Tuan Kira mengusir para samurai dari tanah ini, dan bagi siapapun yang menetap akan diburu serta dieksekusi, tak terkecuali si Kai lelaki yang Mika cintai. Namun berbeda untuk Oishi, dia dikurung di bawah tanah karena dikhawatirkan akan memimpin pemberontakan. Setahun kemudian, Oishi akhirnya dibebaskan dari kurungan. Lalu ia dibawa pulang oleh anak dan istrinya. Kini waktu berkabung Putri Mika sebentar lagi akan habis, dan sekarang ia berada di Istana Nagato untuk menyiapkan pesta pernikahan. Dengan tekad membalas dendam Tuan Asano dan membebaskan Ako dari Tuan Kira, Oishi berniat menyerang Nagato dengan menyuruh Chikara mencari orang-orangnya kembali. Sementara dirinya akan menuju Pulau Dejima karena kabarnya si Kai telah dijual pada orang-orang VOC sebagai budak. Ternyata di sini Kai dijadikan seorang petarung untuk hiburan para majikan. Lalu ia mengira samurai yang datang adalah lawan selanjutnya. Dan tanpa ragu-ragu Kai langsung menyerang dengan kemampuan berpedang yang luar biasa hingga Oishi pun terkejut jika Kai mampu mengimbangi atau bahkan lebih ahli darinya.
Mendengar jika Tuan Kira akan segera menikahi wanita yang dicintainya, Kai pun menerima permohonan Oishi untuk ikut bersamanya menyelamatkan Putri Mika. Kemudian Kai pun mengisyaratkan untuk bekerja sama kabur dari tempat ini. Oishi mengakui kesalahannya dulu ketika mengabaikan perkataan Kai soal penyihir dan gagal melindungi tuan mereka. Dan kini ia memohon bantuan Kai untuk ikut mengalahkan 1.000 pasukan Kira. Lalu Kai bersedia untuk membantu asalkan Oishi tak berlutut lagi di hadapan Kira. Dan mereka berdua pun menuju titik kumpul bersama para samurai yang lain. Sementara itu, kabar pelarian Kai dari Pulau VOC bersama Oishi langsung sampai di telinga Tuan Kira. Segera ia memerintah penyihirnya untuk mencari dan menghabisi mereka. Kini berkumpullah kembali para samurai dari Ako dengan tekad menegakkan keadilan agar tuan mereka dapat beristirahat dengan damai. Oishi membakar semangat mereka semua untuk membinasakan Kira meskipun pada akhirnya mereka juga akan dihukum mati karena menentang perintah Shogun. Kemudian rencana pun disusun yang dimana mereka memanfaatkan informasi jika Kira selalu pergi berdoa di kuil leluhurnya. Namun tak ada yang tahu waktu dan kapan Kira akan meninggalkan istana. Lalu Isogai pun diutus untuk pergi ke kota kuil dan mencari info dari para pejabat tukang gosip di rumah-rumah bordil setempat. Meski begitu masih ada masalah soal kekurangan pasukan dan perpedangan yang bagus. Dan untuk itu Oishi mengutus Hazama untuk mengumpulkan mantan samurai Ako sebanyak mungkin. Sedangkan dirinya beserta yang lain akan pergi ke Oetsu, desa para pembuat pedang. Setibanya mereka di sana, ternyata desa itu telah kosong dan mereka harus berhadapan dengan pasukan Kira yang patroli. Lalu ketika penyamaran sebagai petani gagal, Kai langsung beraksi dengan membantai mereka secara cepat dan tak membiarkan satupun lolos. Tak mendapat apapun di desa ini, Kai memberitahu sebuah tempat dengan pedang-pedang terbaik yang terletak di hutan Tengu. Namun Oishi tak percaya dan menganggap hal itu hanyalah mitos. Lalu Kai pun jujur tentang asal-usulnya yang dulu ia dibesarkan dan dilatih oleh para makhluk Tengu sebelum akhirnya kabur ke wilayah Ako. Mereka mempunyai cara aneh dan ajaib untuk melindungi diri dan keyakinan mereka bahwa hidup hanyalah sebuah kematian dengan mengabdikan diri sepenuhnya pada dewa dan meninggalkan urusan duniawi. Selamat atau tidaknya mereka datang ke sana itu tergantung dari niat dan kehendak dari mereka sendiri. Setelah menempuh perjalanan jauh, mereka pun tiba di hutan penuh roh tua dan anak-anak yang tak diinginkan. Hanya Oishi yang diajak masuk ke dalam, sementara yang lain harus menunggu di luar. Lalu ia diperingatkan untuk tak menghunus pedang meski terjadi sesuatu hal yang tak diinginkan. Yasuno yang belum mempercayai Kai sepenuhnya, mengira jika Oishi sedang dijebak dan dirinya akan segera masuk jika mereka tak kunjung keluar dalam waktu dekat. Akhirnya, Kai bertemu lagi dengan tetua Tengu setelah sekian lama kabur dari sana. Ia langsung meminta bantuan dengan memberinya pedang untuk menyelamatkan wanita tercintanya. Lalu tetua Tengu menguji kehendak Kai dengan berkata bahwa pedang di hadapannya ditempa untuk melindungi keyakinan mereka dari kebencian manusia. Sama seperti orang-orang di luar yang menghina dan mengasingkan Kai karena dianggap berbeda. Tetua juga memberitahu fakta tentang cinta yang membawa Kai hidup ke dunia, bahwa ia dilahirkan dari cinta satu malam seorang nelayan Inggris dan gadis petani. Sang ibu meninggalkan anak yang tak diinginkan untuk mati di hutan ini. Lalu para Tengu menemukan, merawat, dan melatih Kai. Setelah semua karunia yang diberikan, Kai memilih pergi dan mengejar cinta wanita yang tak akan pernah ia miliki di dunia ini. Sementara itu, Yasuno dan lainnya ikut masuk ke dalam menyusul Oishi, dan ketika menyaksikan keanehan pada makhluk Tengu, ia pun menghunus pedang dan langsung dibantai oleh mereka. Sedangkan Kai harus berhadapan dengan tetua dalam hal kecepatan meraih pedang untuk membuktikan tekad dan kehendaknya. No more talk. Dengan terpaksa, Kai menggunakan kemampuan khas Tengu yang telah lama ia pendam. Kai pun mampu mendahului tetua sehingga hal itu membuatnya bangga dan memberikan pedangnya. Kejadian yang sedari tadi Oishi lihat pun tak lebih dari hanya sebuah ilusi untuk membuktikan tekad dan kehendaknya. Ia pun lolos dari ujian dan mendapat banyak sekali pedang. Kemudian mereka kembali menuju rumah petani sebagai titik kumpul bersama mantan samurai lain.
Oishi membiarkan Hazama memakai pedang lamanya karena telah mendapat banyak pedang dari Tengu. Lalu datanglah Isoge membawa sebuah informasi jika Kira akan pergi ke kuil nenek moyangnya malam ini. Tanpa banyak pikir, Oishi dan para samurai pun langsung berangkat ke sana untuk melancarkan serangan. Terlihat sangat aneh karena begitu mudahnya mereka untuk meraih kepala Kira. Akan tetapi bukanlah Kira yang mereka temui, melainkan Shimizuki yang telah menyihir Isoge untuk menjebak dan menghabisi mereka. Setelah itu, Mizuki menghampiri sebuah mayat memakai pedang Oishi dan melaporkannya pada Tuan Kira. Sehingga kini Oishi dianggap telah mati dan tak ada lagi ancaman bagi kekuasaannya. Namun rupanya mereka masih selamat, tetapi juga banyak anggota yang tewas termasuk si gendut. Kini Oishi sedikit ragu dan menyesal karena dulu tak langsung bertindak saat Tuan Asano mati. Kai yang masih optimis berpikir bahwa ini sebuah peluang untuk melakukan serangan kejut, karena dianggap telah mati dan tentunya Kira tak akan mengira dengan kemunculan mereka. Seakan dapat angin segar, esok hari mereka melihat iring-iringan dari kejauhan yang rupanya sebuah grup penghibur yang akan menuju Istana Nagato dalam acara pernikahan Tuan Kira dan Putri Mika. Kemudian Oishi meminta bantuan ketua grup yang juga mengenali Oishi karena mereka dulu sering tampil di Istana Ako. Sebelum mengakhiri lingkaran dendam ini, seluruh Ronin atau samurai tak bertuan menuliskan catatan untuk mengisahkan malam penyerangan untuk menunjukkan keberanian mereka pada dunia. Tak ada rasa takut akan kematian demi membalas dendam tuanya dari kejahatan yang tak terhukum. Let them through! Kini mereka dapat memasuki Istana Nagato tanpa halangan berkat penyamaran sebagai grup penghibur. Dan ketika seluruh perhatian sedang tertuju pada pentas yang berlangsung, anggota lain pun mengendap-endap masuk dan membantai satu persatu penjaga. Di saat seorang penjaga berhasil lepas dari sergapan, ia langsung menembakkan panah ke arah Oishi yang sedikit lagi membinasakan Kira. Dan akibatnya strategi ini pun gagal hingga peperangan pun tak terelakkan. Don't hurt the princess! Get them! Kai dan Oishi mengejar Kira yang membawa Putri Mika ke dalam. Dan rupanya Mika juga mempersiapkan perlawanan dengan mengeluarkan sebilah pisau yang dibawanya diam-diam untuk menyerang Kira dan kemudian ia berhasil kabur. Akhirnya, Kai dapat bertemu kembali dengan wanita tercintanya. Namun tak lama datanglah Mizuki, sang penyihir untuk menangkap kembali Putri Mika dengan merubah diri menjadi seekor naga. Dan Oishi pun kini juga bertarung melawan Kira. Dengan amarah dan dendam yang memuncak, Oishi mengalahkan Kira tanpa kesusahan apapun, dan ia pun langsung memenggal kepala Kira untuk mengakhiri Ako dari penguasa jahat. Di sisi lain, Kai harus kewalahan menghadapi naga jadi-jadian itu, dan kembali menggunakan kemampuan Tengu untuk mengalahkan dan membinasakannya.
Kemudian Oishi menunjukkan kepala Kira yang telah terpenggal untuk pasukannya tahu bahwa tuannya telah tiada. Dan akhirnya seluruh samurai Nagato pun bertunduk dan menyerah. Esok harinya seluruh Ronin bersama Putri Mika kembali ke istana Ako dengan penuh kebanggaan. Dan karena melanggar perintah Shogun, mereka pun harus digantung seperti penjahat. Namun karena tindakan mereka sejalan dengan nilai-nilai Bushido, Shogun pun mengizinkan mereka untuk mati dalam kehormatan dengan melakukan seppuku sama seperti tuan mereka. Meski tak mampu untuk bersatu, Kei dan Putri Mika saling meyakinkan satu sama lain bahwa hidup ini adalah sebuah persiapan untuk kehidupan berikutnya, dan yang bisa mereka harap adalah mati dalam keadaan mencinta dan dicintai. Kei akan terus mencari Mika walau melewati beribu-ribu kehidupan sampai ia menemukan wanita tercintanya kembali. Dan mereka pun bercinta untuk pertama dan terakhir kalinya. Upacara seppuku pun dimulai. Terlihat ke-47 Ronin dengan berani menatap kematian. Lalu Shogun berbaik hati dengan membiarkan Chikara terus hidup agar garis keturunan Oishi tidak putus. Di akhir film, Tuan Putri menggalau juga mengenang sosok Kai, pria misterius yang mengorbankan segalanya untuk dirinya. Terima kasih telah menonton sampai akhir, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di film-film selanjutnya. See ya!